Assalamualaikum pemirsa, Anda menyaksikan Topik Terkini bersama saya Novia Putipama. Pemirsa, Indonesia mengukir sejarah dalam Paralimpik Tokyo, meraih 1 perak dan 2 perunggu. Adalah Ninengah Widiasih yang perak dari angkat besi kelas 41 kg putri dan 2 perunggu dari Sabtoyogo Purnomo dan David Jacobs. Lantas apa target pemerintah ke depan terhadap atlet Paralimpik? Saat ini saya sudah bersama Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Zainuddin Amali. Apa kabar, Bapak? Kabar baik, salam sehat. Salam sehat, Bapak. Bapak, bagaimana perkembangan Paralimpik Tokyo yang sudah berlangsung beberapa hari ini, Bapak? Apakah hasil yang dicapai oleh kontingen Indonesia sudah sesuai harapan pemerintah atau sudah mencapai target? Ya, kontingen Indonesia yang ikut di Paralimpik Tokyo itu memberangkatkan 23 atlet ya untuk bertanding di 7 cabang olahraga. Nah, kalau pertanyaannya apakah sesuai dengan harapan pemerintah, saya kira kalau kita perbandingkan dengan hasil yang didapat ketika Paralimpik di Rio de Janeiro tahun 2016 yang lalu, ini bagus ya, artinya melebihi karena waktu di Rio de Janeiro kita hanya dapat 1 perunggu dan itu dari angkat berat ya. Ini Nengah yang sekarang ini mendapatkan perak, ada peningkatan. Jadi dari angkat berat sendiri ada peningkatan, kemudian dari atletik itu juga ada, kemudian David dari para tenis meja juga ada, sehingga secara keseluruhan kami melihat bahwa ini baik dan lebih dari apa yang kita ekspektasikan. Niat kita memang dari awal kita ingin memperbaiki perolehan kita di Paralimpik Rio de Janeiro tahun 2016 yang lalu. Dan perkembangan ini tentu membuat kita optimis bahwa Paralimpik atau atlet-atlet Paralimpik kita itu bisa memberikan harapan bahwa pada pertandingan-pertandingan atau Paralimpik ke depan, terutama menghadapi Paralimpik 2024 di Paris yang akan datang, ini akan memberikan kebanggaan buat Indonesia. Jadi kalau ditanya apakah sesuai dengan target atau sesuai dengan harapan pemerintah, tentu ini sesuai dan bahkan lebih dari perolehan di Rio de Janeiro tahun 2016 yang lalu. Baik, Bapak. Lalu bagaimana persiapan atlet Paralimpik sebelum menuju ke Tokyo, Bapak? Apakah ada kendala yang dihadapi dan apakah situasi pandemi ini juga berpengaruh terhadap persiapan para atlet? Ya, memang sekarang situasinya pandemi dan itu dialami oleh hampir semua sektor kehidupan kita, termasuk sektor olahraga. Nah, persiapan yang dilakukan oleh para atlet, baik yang sebelumnya mengikuti Olympic Games atau Olimpiade maupun Paralimpik atau Paralimpiade, itu sama-sama mengalami hal yang tentu di luar hal yang normal. Memang terutama atlet-atlet Paralimpik ini pada saat mereka pemusatan di Solo, itu kan tidak mudah. Mereka dipusatkan di sana, kemudian apalagi terakhir-terakhir situasi pemberlakuan PPKM dan Solo itu termasuk yang level 4. Ya. Jadi buat mereka untuk mempersiapkan diri, tentu kendalanya itu. Tidak mungkin mereka akan melakukan latihan dalam suasana lingkungannya berada dalam PPKM level 4 seperti itu. Tetapi saya bersyukur bahwa mereka tetap masih bisa melakukan latihan, karena sebenarnya mereka ini mempersiapkan dirinya itu awalnya untuk persiapan ke para SEA Games. Jadi setelah SEA Games di Manila 2019 kan
harusnya ada para SEA Games-nya ya, atau ASEAN Para Games ya waktu itu. Tetapi karena pemerintah Filipina menyatakan bahwa itu ditunda, kemudian akhirnya batal, maka tidak jadi. Nah, di antara mereka, atlet-atlet yang 23 orang yang diberangkatkan ini sebenarnya mereka juga bagian dari yang dipersiapkan untuk ASEAN Para Games itu. Nah, itu kalau dari sisi itu memang baik ya. Tetapi begitu pandemi datang, ini kendalanya luar biasa. Mereka harus ikut kualifikasi. Ini juga terkendala dengan pandemi. Kemudian mereka harus latihan mempersiapkan diri untuk ke Paralimpik juga terkendala dengan pandemi. Terutama saya mendapatkan informasi di saat-saat terakhir sebelum keberangkatan, itu kan meningkat COVID-nya sehingga ada keluhan dari atlet, ini nggak bisa lagi mereka latihan. Jadi ini kendala-kendala yang seperti ini yang dialami, tetapi dengan hasil yang dicapai di Tokyo ini membuat kita bahwa memang mereka sungguh-sungguh mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi Paralimpiade atau Paralimpik di Tokyo. Jadi memang tidak mudah untuk mempersiapkan diri untuk di pelatnas, baik untuk atlet-atlet yang non disabilitas maupun yang tergabung dalam kelompok atlet-atlet disabilitas di Paralimpik ini. Baik Pak, lalu bagaimana perlakuan pemerintah terhadap atlet Paralimpik Pak? Apa yang menjadi kendala selama ini bila dibandingkan dengan pembinaan dengan atlet non disabilitas Pak? Ya, perlakuan pemerintah tentu sama ya. Kita memfasilitasi mereka di pelatnas. Nah, kebetulan atlet-atlet Paralimpik ini pelatnasnya di Solo, terpusat di Solo, Jawa Tengah, dan di sana ada support dari Universitas 11 Maret, terutama dari sisi sport science-nya. Jadi kita berlakukan sama, atlet Paralimpik dan atlet Olimpik, fasilitasi kita sama. Kita berikan semua biaya mereka untuk melakukan pelatnas untuk masing-masing cabang olahraga itu. Kemudian mereka harus melakukan kualifikasi atau ada tryout, itu juga kita fasilitasi, kita biayai, termasuk keberangkatan mereka ke Paralimpik Tokyo ini juga sepenuhnya adalah tanggungan dari pemerintah. Jadi kita tidak membedakan antara atlet yang non disabilitas maupun atau atlet Olimpik maupun atlet Paralimpik. Semuanya kita perlakukan sama dan standar-standarnya juga sama. Memang kalau untuk atlet Paralimpik ini tentu ada perbedaannya di fasilitas ya. Misalnya kan kita harus juga melengkapi peralatan-peralatan mereka, misalnya yang harus menggunakan kursi roda dan lain sebagainya. Kan itu bagian dari peralatan olahraga mereka. Nah itu juga kita fasilitasi. Baik Bapak, apakah dalam desain besar olahraga nasional juga pembinaan atlet Paralimpik ini masuk dalam prioritas pemerintah Pak? Oh iya, jadi di dalam desain besar olahraga nasional, memang di samping kita menetapkan sasaran utama adalah Olimpiade untuk atlet-atlet Olimpik kita, juga Paralimpiade menjadi bagian dari pembinaan kita. Jadi dalam desain besar olahraga nasional atau DBON itu masuk di dalam target-target pembinaan secara terstruktur, kemudian juga berkesinambungan dan secara pemusatannya juga kita atur sama seperti atlet-atlet yang non disabilitas. Jadi
Desain besar olahraga nasional itu juga memberi ruang, memberikan tempat untuk atlet-atlet disabilitas kita yang mengikuti para games ya, atau Paralimpik kalau di tingkat Olimpiade, kalau di ASEAN adalah ASEAN Para Games. Jadi kita beri ruang, kita beri tempat. Cuma memang targetnya kan berbeda ya. Kalau Olimpik itu di peringkat berapa, nah mereka di bawahnya, karena kita tahu ini juga tidak mudah ya, dan kebanyakan kan mereka ini juga masuk di kelompok itu yang tadinya mungkin sebagai atlet yang biasa saja, yang non disabilitas, tetapi ada sesuatu hal, ada kecelakaan atau ada penyakit atau ada apa gitu ya, kemudian mereka harus menjadi kelompok yang disabilitas. Jadi kita beri ruang, kita beri tempat sama seperti atlet-atlet Olimpik. Baik Bapak, terima kasih banyak waktunya Pak atas kesempatan sore hari ini. Semoga sehat selalu ya Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih. Salam sehat, salam bugar. Pemirsa, demikian topik terkini. Saksikan acara kami selanjutnya. Saya Novia Putipama. Wassalamualaikum.